itu. Depresi karena dia punya utang banyak, dia nggak bisa bayarnya ya dia bingung, mentok. Ya mentok akhirnya pada waktu titik dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, makhluk itu masuk. Zus. Makanya banyak kasus bunuh Banyak diri. kasus bunuh diri itu sebenarnya itu yang mirip. Bisikan-bisikan untuk menghabisi Iya. nyawa sendiri. Iya, seperti itu. Kadang-kadang nggak kayak suruh motong sini Ya, ya. gitu, Nah, iya Ustaz. itu. Ya. Banyak kasus di sini cerita ke Ustadz juga ya. Banyak. Sudah ngambil kasusnya. pisau dan lain-lain. Jadi Iya. bisikan-bisikan nyuruh lompat. Iya, Itu iya. ketika beradu argumen Iya, munculnya atau lagi santai iya. juga. Iya, kalau itu ke saat pas selisih aja sedikit, kadang-kadang kita kalau pas emosi marah, kayak ada yang nyuruh lompat. Udah lompat aja, lompat gitu. Oh. Aduh, ya udah. Ini piye Ustadz? Iya, kalau kasus seperti Ibu Sherly ini, Bu? Bukan Sherly anaknya. Ibu Oh, Ari. anaknya. punya anak namanya Sherly. Iya, Ari. Nah, Bu kok siapa bisa tahu? Aduh, Ustaznya tahu. Nggak tahu, Ibu Ustaz. Ari, Ustaz. Ibu Sari. Ari. Oh, Ari, Ari. Ibu Ari. Ibu Iya, Arli. Pak Ari. Apa namanya? Ini insya Allah dulu kayak pernah ada masalah. Bisa dengan suami, bisa dengan orang tua ada masalah. Kemudian beliau tertekan tapi diem, bisa aja merasa gagal sebagai istri, bisa waktu itu tapi Enggak ya? nggak tahu, saya kan baru tanya. Oh, iya. Harusnya serahkan sama Allah Ta'ala. Maksudnya kalau udah ini kayaknya nggak bisa nih saya nyelesain, ya sudah sholat aja 2 rakaat, serahkan sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku punya masalah ini. Ini ujian dari siapa sebutkan memang dari seperti itu. Ini ujian darimu yang alatnya siapa gitu aja. Ya Allah, aku mohon padamu, aku tidak mampu untuk menyelesaikan, aku serahkan kepadamu. Nah, ini biasanya doa itu akan menjadikan kita lebih plong nantinya. Tapi kadang-kadang kita tidak paham yang seperti itu. Jadi masalah dipikirin aja nggak selesai. Nah, ini biasanya seperti itu. Bisa apalagi yang nyuruh melompat. Bisa aja masalahnya umpamanya dikejar-kejar suruh bayar hutang, nggak ngerti caranya, bisa. Kamu malah ketawa sih. Ketahuan. Enggak sih, pengen ketawa aja. Apa memang dulu ada masalah, Mas? Enggak pernah ada masalah. Saya tanya Masnya Masnya. kok. Jadi kayak ya semacam hampir sama yang Ustadz ngomong itu. Jadi Iya. kayak cemburu, jadi ketakutan gitu. Nah, nggak mau ngaku. Malah pakai marah sama suami. Nggak apa-apa, Nggak cemburu apa-apa. itu manusiawi. Sayang. Kadang tanda cinta, tanda sayang. Asal jangan cemburu buta. Nah, Masnya layak dicemburui atau enggak? Layak kayaknya. Layak. Mas kerja di mana sih? Saya jualan Ustadz. Jualan apa? Jualan binatang, pet shop. Oh gitu? Oh. Wah nyambung sama saya kok. Iya makanya. Nanti tuker-tukeran. Boleh. Tukeran rumah. Mau sayanya Pak Ustadz. Ya memang kan suaminya agak dandy ceritanya. Jadi Suka cemburu istri- gimana emang suami suka gimana? Enggak sih, suami saya nggak pernah gimana-gimana. Kayak Terlalu gimana. akrab sama binatang. Ini kayaknya memang ada kasus dulu. Kayaknya memang kayak Mas masih ingat ya, itu kasusnya. Jadi cemburu yang kemudian nggak ketemu. Kali yang dicemburuin juga nggak ada kali ya. Iya. Betul ya? Di bawah sadar juga. Ada apa nggak ada? Ya kadang nggak ada. Oh kadang nggak ada. kadang nggak ada itu kok malah jujur. ada. Gimana sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang dicemburuin. Terlalu Ya? Nggak ada. berlebihan. Berlebihan. Ya kepingin, ya unik itu ya? Iya. Oh, betul habis itu diem. Agak-agak ngurung diri gitu. Gimana Mas? Kalau mikirin sesuatu, mikirin gitu ya? Iya. Akhirnya kalau abis mikir kayak gitu kayak
sakit. Mikir cemburu itu sakit. Enggak Ya, cemburu. mikir apa, apapun gitu. sakit kayak sakit. Oh iya? Sininya sakit. Oh, Oke. apanya yang sakit? Ininya. Oh, bener banget loh. Sekarang yang dirasa apa? Sekarang? Sekarang Ya. pusing, terus Pusing. kayak ada sesuatu yang di lidah ini Ustaz, kayak kaku. Kayak kaku gitu. Oke. Oh, rasanya kayak kaku gitu ya. Rasanya kayak kaku. Susah ngucapinnya gitu. Oke. Iya, ini memang salah satunya cemburu itu harus dihilangkan karena yang suruh lompat-lompat ini memang ini ya kebanyakan biasanya orang yang pada waktu ada masalah itu melampaui putus asanya ceritanya. Jadi kalau sudah melampaui, nah ini makhluk itu masuk, ada makhluk tertentu itu yang masuk. Nah, makhluk tertentu itu masuk, sudah. Makhluk itu masuk itu nggak ada yang bisa ngeluarin. Nah, itu akan ngomong terus. Ya, kalau sama teman-teman dokter itu biasanya hanya kasih obat penenang. Tetapi tetap ngomong. Iya, benar. Ngomong aja. Makanya cara ngilanginya adalah minta maaf sama yang dicemburuin. Gitu. Betul gak sih? Cengar, cengir. Gimana sih, Bu? Minta maaf sama yang dicemburuin kalau nggak ada kasus loh ya. Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika dulu aku pernah nyemburuin, memang tidak ada kasus. Hanya rasa cemburuku yang terlalu besar, emosi, marah dan sebagainya. Kemudian aku sendiri juga merasa sedih, merasa nggak diperhatikan atau merasa yang nggak berguna. Nah, pada waktu titik nggak berguna, merasa nggak berguna, di situ makhluk itu masuk. Nah, kemudian masuk itu dia menempatkan diri, melihat posisi-posisi yang nyaman untuk dia ngomong. Suatu ketika kalau bentrok lagi, baru dia ngomong. Lompat, ambil dompetnya, gitu. Ambil uangnya, nah, itu yang dicari. Seperti itu. Jadi semua orang seperti itu. Depresi karena dia punya utang banyak, dia nggak bisa bayarnya, ya dia bingung, mentok. Ya mentok, akhirnya pada waktu titik dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, makhluk itu masuk. Makanya banyak kasus bunuh diri. Banyak kasus bunuh diri itu sebenarnya itu yang mirip. Bisikan-bisikan untuk menghabisi nyawa sendiri. Iya, seperti itu. Kadang-kadang nggak kayak suruh motong sini. Ya. Iya itu. Ya. Banyak kasus di sini cerita ke Ustadz juga ya. Banyak. Sudah ngambil pisau dan lain-lain jadi. Iya, makanya saya kadang kalau pas emosi lihat pisau takut saya. Iya. Dihindari ya. Udah. Iya, maunya apa? Bu Ari. Saya minta disembuhin Ustadz. Saya pengen misalkan kalau di dalam tubuh saya ada kayak apa setan, jin, pengen dikeluarin semua. Setan, saya juga takut kalau sama setan. Sudah takut setannya. Ya, Bu Ari, saya akan bantu doa. Iya. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan doa ini dijawab Allah ya. Amin. Ya, saya juga mohon sama Bu Ari untuk nanti kembali baik sama suami, jangan terlalu cemburu yang besar. Kalau memang suami itu lurus-lurus saja, ya dihormati sebagai imam gitu ya. Ya sayangi suami karena Allah. Sayangi suami karena Allah itu ya dilihat suami nggak aneh-aneh. Ya sudahlah, sayangi suami karena Allah Ta'ala, didoain. Mudah-mudahan dalam mencari rezeki itu diberi oleh Allah Ta'ala yang halal, thayyib, yang berkah. Amin. Kan gitu ya. Jangan kemana-mana cemburuin ke sana, cemburuin ke sini, cemburuin. Wah, ngapain ya? Ustaz. Yuk. Ayo kemana? Ayo Ustaz. Ayo. Aminin doa saya ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Ari yang ada di hadapanku ini, ya Allah. Jika Ibu Ari pernah sakit kesurupan sejak dulu, ya Allah, dan juga di dalam kepalanya sering membisikkan untuk bunuh diri, melompat, memotong tangannya, dan sesuatu yang berbuat aniaya pada dirinya sendiri.
Ya Allah, aku mohon kepadamu jika Ibu Ari sering kesurupan dan juga banyak yang didengarnya oleh Bu Ari. Jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Ari, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Ari, ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu Ari, ya Allah, yang senantiasa dilakukan terus-menerus, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Ari, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Ibu Ari banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Ari, ya Allah. Jika ilmu-ilmu dari orang tua tersebut musyrik di hadapanmu, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Ali, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Ibu Ari, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Ari, ya Allah, dari orang tua sebelum Ibu Ari, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Ari ada pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jika pengobatan-pengobatan yang ada dalam tubuh Ibu Ari musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Ari, ya Allah, amin. Ampuni dosa musyrik Ibu Ari, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Ari, ya Allah, amin.